Ya, saudara, siapakah sebenarnya para aktor politik yang ditenggarai oleh Presiden Jokowi ada di balik aksi unjuk rasa tanggal 4 November 2016 yang kemudian ada kericuhannya? Kami akan segera membahasnya, ngobrol santai saja dengan polisi PDI Perjuangan yang sudah lama kita tidak bertemu ini, Bang Masinton Pasaribu. Apa kabar, Bang? Ya, pagi, Bung. Iya, kabar baik. Dan kemudian ada Mas Gun-Gun Herianto, terima kasih sudah bergabung lagi, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Pagi Mas Bayu, Selamat pagi. Mas Masinton. Ya. Nah, sebelum kita ngobrol santai, saya ingin menyampaikan dulu nih, terutama untuk Bang Masinton, ini ada Partai Demokrat yang menjadi salah satu partai politik yang bereaksi paling keras nih. Partai Presiden ke-6 dari Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Demokrat meminta Presiden Jokowi untuk membuka saja siapa aktor-aktor politik yang dimaksud. Sementara Presiden sampai saat ini belum menyebutkan siapa aktor politik yang dimaksud dan hanya memberikan sinyal-sinyal saja. Karena ini berbahaya, kalau tidak diklarifikasi berbahaya. Pertama, menimbulkan curiga di antara tokoh-tokoh partai. Itu bisa merusak persatuan. Yang kedua, kalau nanti tidak terbukti bahwa tokoh itu yang dimaksud itu tidak terbukti di pengadilan, ya kan? Itu bisa berarti Pak SBY, Pak Jokowi bisa dikatakan mencemarkan nama baik. Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Ya, itu tadi ya, bagaimana kemudian Demokrat. Bang Masinton, sebagai wakil dari PDI Perjuangan, partai yang mengusung Pak Jokowi, siapa sih yang dimaksud aktor ini? Supaya nggak seperti kata Pak Syarif Hasan tadi begitu. Ya, kalau kan tetap ajas praduga tak bersalah. Itu yang dipegang Presiden ya ketika dong. menyampaikan. Nah, tapi ya melihat di lapangan umpama, terus kemudian hasil dari sebelum aksi, ya pasti kan Presiden menyampaikan itu berdasarkan informasi yang masuk ke beliau dan tentulah informasi itu sudah terverifikasi. Nah, kalau melihat umpama apa yang disampaikan Presiden, tentu Presiden tidak harus menyebut si A, si B, ya. Nah, itu tugas aparat penegak hukum untuk menyelidikinya. Tetapi dalam kemarin itu, tanggal 4 November itu kan kita melihat umpama pertama kita mengapresiasi baik ketika aksi dari selesai sholat Jumat sampai sore itu, ya. Yang Dan harusnya bahkan jam 18, iya, otomatis harusnya membubarkan diri itu ya. Tuntutannya juga kan penegakan hukum terhadap dugaan penistaan agama. Nah, dalam koridor itu kita apresiasi gitu ya. Nah, tetapi kan dalam yang namanya kerumunan momen-momen begini nih, tumpangan isu-isu politik itu pasti selalu ada. Ya, kalau kita melihat itu sampai kemarin ada pimpinan lembaga negara yang menyerukan jalan perubahan itu melalui jalan di luar koridor hukum ya, di luar konstitusi, bahkan cenderung inkonstitusional. Kemudian jadi juga gini, Bang Masinton, jadi yang masyarakat pengen lihat kemudian reaksi kerasnya dari Partai Demokrat memang kalau nggak disebut ini nanti kan merugikan Presiden sendiri nih. Kalau tidak terbukti apalagi begitu. Kenapa tidak disebut saja? Tapi Presiden mengatakan informasinya tentu valid ini ya. Yeah. Nggak mungkin Presiden mengatakan seperti itu. Saya ke Mas Gun-Gun. Kalau dari komunikasi politik semacam ini, bagaimana Anda melihatnya? Ini rame lagi soalnya di media sosial dan lain-lain begitu. Ya, Mas Bayu pasti memahami bahwa mata telinga Presiden itu bukan satu. Setuju. Dan itu basis data pasti sudah masuk ke Presiden. Tetapi bagaimana itu menyampaikan ke publik, itu kan biasanya dalam komunikasi politik dikenal equivocal communication. Komunikasinya tidak to the point, tidak langsung ngambang. Tujuannya tentu diplomatis. Dan proses-proses ini sebenarnya bukan hal baru dalam menyikapi setiap kerumunan massa yang gerakannya ekstra parlementer. Termasuk ketika Presiden dalam berbagai pertemuan pasca hari Jumat
Gimana tindak lanjutnya untuk aktor-aktor presiden yang bilang lihat saja nanti, lihat saja nanti? Ya, ini karena kan presiden pasti memahami bahwa aktor tidak pernah tunggal dalam peristiwa-peristiwa politik yang melibatkan banyak kelompok. Ini kan banyak kelompok di masyarakat. Kalau saya boleh petakan tuh paling tidak ada 3 lapis dalam demonstrasi 4 November itu. Ya. Pertama adalah masyarakat yang bergerak karena kesamaan nilai. Ini yang disebut dengan symbolic convergence ya. Ada penyatuan kesadaran bersama. Yang itu sebenarnya orientasinya jelas Mas Bayu, yakni bagaimana ada penegakan hukum atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Pak Ahok. Ini pasti kan juga memantik yang disebut dengan kesadaran beberapa orang atau sekelompok orang yang kemudian nyatu. Dan itu kan jumlahnya tidak sedikit, ribuan. Lapis kedua adalah kelompok devian, kelompok penyimpang. Yang penyimpang itu bisa macam-macam nih. Yang bisa saja dari dalam, bisa juga dari luar. Maksud saya, kelompok devian ini selalu ada. Bang Masinton tahu persis tuh bagaimana ketika kerumunan itu kumpul, kan bukan hanya satu kelompok, tapi juga banyak kelompok. Dan tidak selalu berorientasi pada hasil yang sama, begitu kan? Contoh misalnya kelompok devian itu bisa saja memprovokasi, bisa saja kemudian bukan juga bagian dari kelompok yang bernilai tadi, melainkan ada kepentingan taktis strategis yang mungkin ini berkelindan atau berhubungan dengan lapis kelompok ketiga. Ini yang disebut dengan tokoh elit. Nah, tokoh elit ini kepentingannya juga pasti tidak tunggal. Ada yang memang basisnya adalah memberikan pressure pada upaya penegakan hukum. Ada juga kan yang memanfaatkan itu sebagai panggung. Ya. Panggung yang disebut political publicity bagi kepentingannya, ide, gagasan, ataupun kepentingan politiknya. Jadi bagi saya pernyataan presiden itu pernyataan yang sangat biasa dalam konteks menyikapi aksi-aksi massa. Dan hampir semua presiden juga pernah mengeluarkan statement seperti itu. Artinya ada aktor yang menunggangi. Nanti pasti itu kerja intelijen, kerja aparat kepolisian untuk menyusuri, menelusuri, menelisik siapa kemudian punya koneksitas dengan siapa. Dan ini hal yang sangat biasa dalam konteks perang informasi. Ya. Begitu. Nah, Bang Masinton, dengan bahwa ini harus kemudian, saya menangkapnya kan kemudian ini harus ditindaklanjuti dong, begitu ya Mas Masinton ya. Nah, Presiden ini akan serius menangani ini. Ya pasti dalam aspek penegakan hukum Presiden serius. Dan juga mengingatkan agar ya niatan baik dari para peserta aksi itu tidak ditunggangi motif-motif politik lain gitu ya. Karena memang kemudian kita dengar pada waktu 4 November selain Ahok begitu, kemudian ada juga nama-nama yang kemudian kita misalnya sebut ya Pak Jokowi juga mundur atau tangkap segera Ahok, hal-hal yang di luar-luar itu yang kemudian ini kemudian akan dilihat begitu ya. Iya, tentu apapun kepentingan politik pendek ini harus mampu kita atasi dengan politik kebangsaan kita. Nah, artinya apa? Bahwa ada momen pilkada ya yang sebenarnya aromanya sangat kental dengan orang yang mau mendompleng ini ya, memanfaatkan situasi ini untuk pertarungan kontestasi pilkada. Nah, artinya ya yang memainkan tunggangan-tunggangan politik ini kan di luar tadi niatan baik peserta aksi yang ingin adanya penegakan hukum terhadap dugaan penghinaan penistaan agama tadi. Itu menjadi tetap ya. Bang Masinton, sedikit saja nih. Dengan pernyataan misalnya yang cukup keras dari partner Anda nih kalau di DPR sebagai politisi, Bung Syarif Hasan dari Demokrat, reaksi-reaksi seperti ini bagaimana kemudian ditanggapi? Sebenarnya reaksi itu kan bukan hanya ketika pada saat Presiden menyampaikan itu, sebelumnya juga bahkan Ketua Umum Partai Demokrat Pak SBY ya menyampaikan tiba-tiba nggak ada angin nggak ada badai nih yang kita kita dengar menggelar konferensi pers menjadi bahwa beliau menyampaikan ada pitnahan terhadap beliau gitu ya menjelang aksi 4 November. Nah, itu yang kita sendiri juga kaget. Ada loh kok tiba-tiba keluar menggelar konferensi pers nyatakan bahwa beliau yang diduga menginikan ikut menunggangi 4 November segala macam. Nah, sebenarnya
kalau disampaikan kemarin itu oleh Pak Syarif Hasan, menurut saya jadi semacam ada proses rangkaiannya ini dari mulai sebelum pra-aksi, pada saat aksi ya. Ya. Nah kemudian Pak Syarif Hasan nggak bisa datang nih pagi ini ya. Kalau nggak langsung ketemu Bang kemudian mendesakkan ya segera Presiden buka. Saya rasa ya tidak seperti itu Jadi juga. ada benang merahnya ya Bang Masinton ya. Betul. Ada benang merahnya. Nah ini Iya. benang merahnya nanti yang kita akan bahas lagi kalau begitu usai jeda. Kita akan tetap di sini termasuk apakah kemudian ada agenda lain termasuk meminta Pak Jokowi mundur sebagai presiden. Nah kita akan bahas usai jeda.